Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, saya terlahir dari seorang ayah yang mualaf, tapi sudah bercerai dengan ibu saya. Sesuai sama yang diceritakan oleh Ustadz, tentang masa kecilnya, itu saya relate banget. Tapi mohon maaf Ustadz, saya membenci ayah saya. Karena saya menyayangkan waktu-waktu masa kecil saya. Saya bukan lagi iri diambilkan robotnya sama orang tua. Tapi saya iri karena ayah saya gak pernah mengajarkan saya ngaji. Saya iri karena dari kecil sampai saya subur gini, saya belum pernah merasakan sholat jamaah berkeluarga. Saya belum pernah buka puasa bersama keluarga, sahur bersama keluarga. Karena sebab itu saya benci sekali sama ayah saya, Ustadz. Saya belum bisa berdamai dengan masa lalu saya yang itu. Terus saya juga pernah minta ke ibu saya karena saya tidak diajarkan mengaji sholat atau agama saya sama ayah saya. Saya minta untuk dipesantrenkan saja. Tapi sama seperti Pak Ustadz, ibu saya dulu belum mampu karena single parent harus menghidupi 4 orang anaknya. Berjuang sendirian di kota orang. Ustadz, bagaimana caranya saya bisa berdamai dengan masa lalu saya? Baik. Bagaimana caranya saya bisa mengikhlaskan, melapangkan dan tidak membenci ayah saya sendiri? Sebab Ustadz, karena itu saya mengira bahwa saya kurang sekali untuk belajar agama. Ibu saya juga pernah bilang, berpisah dengan ayah saya adalah keputusan yang paling tepat. Karena saat menikah dengan ayah saya, ibu saya jauh dari Allah. Dia jarang ibadah, jarang mengaji. Tapi alhamdulillah setelah pisah dari dari papa saya, ibu saya udah mulai ikut kajian, ibadahnya udah mulai lancar lagi. Baik. Seperti itu Pak Ustadz. Teman-teman sekalian, setiap manusia itu pasti punya kesalahan. Setuju? Benci kesalahannya, jangan benci orangnya. Saya ulangi. Benci apanya? Kesalahannya, jangan benci orangnya. Benci dosanya, tapi jangan benci orangnya. Kenapa AA? Biar di hati ini ada doa yang bisa kita minta kepada Allah agar orang itu berubah. Maka Teteh gak bisa merubah ayah yang sudah berlalu itu. Tapi Teteh bisa menatap ke depan dengan segala kebaikan. Oke lah Teteh gak dapat sayang dari ayah. Tapi berdoalah sama Allah semoga dapat pasangan yang sayangnya sama Teteh. Amin ya Allah, amin, amin, amin. Yang cintanya, yang baiknya, bisa menjadi pengganti sayangnya ayah yang selama ini hilang dalam hidup kita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu akan ada kemudahan. Dan sesungguhnya bersama kesulitan itu akan ada kemudahan. Setelah malam akan ada siang. Setelah siang mungkin berganti malam. Percayalah Kak Jo, belajar maafin aja dulu semua yang sudah terjadi. Lupa mungkin gak bisa, tapi maaf aja dulu. Makanya sering Ahilman sampaikan, memaafkan dengan melupakan, sama atau beda? Beda. AA, di mana bedanya? Memaafkan itu membersihkan hatimu agar tidak membenci kepada yang menyakitimu. Sedangkan melupakan membersihkan pikiranmu agar tidak ingat kepada yang menyakitimu. Sama atau beda? Beda. Memaafkan letaknya di hati,
melupakan letaknya di pikiran. Maka pelan-pelan. Urusan ayah kemarin, biarkan tanggung jawab dia dengan Allah. Teteh, jangan sampai menyimpan noda dan dosa karena kebencian kepada ayah. Udah tahu ayah salah. Teteh jangan jadi salah gara-gara membenci ayah. Bahkan mohon maaf ya, urusan orang tua itu, orang tua kita beda keyakinan pun, kita harus tetap berbuat baik sama orang tua kita. Mungkin bab itu masih agak berat, minimal maafin aja dulu, nanti pelan-pelan. Makin teteh berdamai, tunggu deh. Nanti teteh akan menemukan laki-laki yang teteh juga akan bisa menimbang, ini baik atau tidak. Cukup pelajaran luka dari ayah sebagai penguat teteh untuk bisa memfilter laki-laki yang nanti akan datang dalam kehidupan teteh. Bismillah, semoga ada kabar bahagia setelah semua luka yang kita rasakan selama ini. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Kak Jo yang bertanya. Semangat Kak Jo ya.